Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nining Hoyurnisa, NIM 200411100094. Saya dari kelas Basis Data 3E. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum Basis Data modul 1. Untuk studi kasusnya yaitu sebuah universitas memiliki beberapa fakultas. Beberapa fakultas mempunyai banyak jurusan. Setiap jurusan terdiri dari setidaknya 2 program studi. A. Tuliskan entitinya. B. Tuliskan atribut masing-masing entitinya. Tandai primary key-nya. C. Tuliskan relationship-nya. D. Tuliskan relasi antar entitinya. E. Gambarkan entity relationship diagramnya. F. Transformasikan ERD ke dalam struktur tabel, tandai primary dan foreign key-nya. G. Tuliskan script SQL-nya. Nah, selanjutnya adalah pembahasannya. Langsung saja ke gambar entity relationship diagramnya. Nah, di sini entitinya ada 4, yaitu universitas, fakultas, jurusan, dan prodi. Untuk atribut dari entity universitas ada kode universitas sebagai primary key, nama universitas, web, email, dan telepon. Untuk entity fakultas memiliki 5 atribut, yaitu kode fakultas sebagai primary key, nama fakultas, web, email, dan telepon. Kemudian entity jurusan memiliki 2 atribut, yaitu kode jurusan sebagai primary key, kemudian nama jurusan. Untuk entity prodi memiliki 5 atribut, yaitu kode prodi sebagai primary key, nama prodi, web, email, dan telepon. Nah, di sini relationship antara universitas dan fakultas adalah memiliki satu universitas memiliki banyak fakultas, sehingga rasio kardinalitasnya adalah 1 to many. Kemudian relationship antara entity fakultas dan jurusan adalah mempunyai satu fakultas mempunyai banyak jurusan, sehingga rasio kardinalitasnya adalah 1 to many. Kemudian relationship dari entity jurusan dan prodi adalah terdiri dari satu jurusan terdiri dari banyak prodi, sehingga rasio kardinalitasnya adalah 1 to many. Kemudian transformasi ER diagram ke struktur tabel. Di sini ada tabel universitas. Atributnya ada kode universitas, nama universitas, web, email, dan telepon. Kemudian ada tabel relasi fakultas. Atributnya yaitu kode fakultas, nama fakultas, web, email, telepon, dan kode universitas. Nah, di sini kenapa kode universitas berada pada tabel relasi fakultas? Karena universitas dan fakultas memiliki relasi, dan rasio kardinalitasnya adalah 1 to many. Untuk entity yang berderajat 1 akan menambahkan atributnya ke dalam entity yang berderajat banyak. Nah, di sini atribut yang ditambahkan adalah primary key, sehingga
dalam persoalan ini universitas memiliki derajat 1, kemudian fakultas memiliki derajat banyak, sehingga atribut kode universitas, karena kode universitas adalah primary key, maka ditambahkan sebagai atributnya fakultas. Nah, di sini atribut ini dinamakan foreign key. Nah, kemudian di sini ada tabel relasi jurusan. Atributnya kode jurusan, nama jurusan, dan kode fakultas. Nah, di sini juga ada kode fakultas yang ditambahkan ke dalam entity jurusan. Karena fakultas dan jurusan memiliki relasi dan rasio kardinalitasnya adalah one to many, sehingga di sini fakultas berderajat 1, jurusan berderajat banyak. Nah, yang ditambahkan adalah primary key-nya. Nah, di sini primary key-nya adalah kode fakultas. Nah, kode fakultas ini ditambahkan ke dalam entity jurusan sebagai atribut dari entity jurusan ini. Nah, jadi kode fakultas ini adalah foreign key-nya. Kemudian ada tabel relasi prodi. Atributnya adalah kode prodi, nama jurusan, web, email, telepon, dan kode jurusan. Nah, di sini juga ada tambahan atribut yaitu kode jurusan. Nah, kenapa? Karena jurusan dan prodi memiliki relasi dan rasio kardinalitasnya adalah one to many. Nah, entity jurusan ini berderajat 1. Kemudian entity prodi berderajat banyak, sehingga atribut yang primary key ini, yaitu kode jurusan, akan ditambahkan pada entity yang berderajat banyak, yaitu prodi. Nah, kode jurusan ini adalah atribut foreign key. G. Script SQL. Untuk membuat database, sintaksnya adalah create database, kemudian nama dari database. Nah, di sini saya memberi nama databasenya adalah perguruan underscore tinggi. Kemudian membuat tabel. Yang pertama adalah membuat tabel universitas. Untuk sintaksnya adalah create table. Kemudian nama dari tabelnya, yaitu universitas. Kemudian untuk baris ini sampai telepon adalah digunakan untuk membuat kolom dari tabel universitas. Nah, untuk kode universitas ini tipe datanya adalah char dengan panjang data 4, kemudian ini ada not null. Nah, not null ini untuk memastikan kolom tidak boleh kosong. Nah, kemudian untuk nama universitas, tipe datanya varchar, panjang datanya 50, dan di sini ada not null juga. Kemudian untuk atribut web, tipe datanya varchar dengan size atau ukurannya 50. Di sini juga not null. Kemudian atribut email sama, tipe datanya varchar, kemudian ukurannya 50, dan ini ada not null juga. Kemudian atribut telepon, tipe datanya varchar dengan panjang data 13. Di sini juga ada not null. Kemudian untuk baris ini untuk membuat primary key
dari atribut kode universitas. Kemudian setelah membuat tabel universitas, yaitu membuat tabel fakultas. Nah, kurang lebih sama dengan membuat tabel universitas. Untuk baris ini digunakan untuk membuat atribut dari tabel fakultas. Kemudian di sini primary key dari tabel fakultas. Kemudian di sini untuk membuat foreign key, yaitu atribut kode universitas. Nah, di sini ada reference. Nah, reference ini menunjukkan bahwa foreign key ini dari tabel fakultas ini merupakan key dari tabel universitas. Kemudian ada on delete restrict. Nah, di sini on delete restrict jika kita menghapus data dalam tabel universitas, maka tidak diperbolehkan jika masih terdapat relasi datanya pada tabel fakultas. Kemudian untuk on update cascade ini jika kita mengubah data pada tabel universitas, maka akan merubah data dari tabel fakultas juga. Nah, kemudian setelah membuat tabel fakultas, yaitu membuat tabel jurusan. Nah, ini kurang lebih sama dengan membuat tabel fakultas. Kemudian setelah membuat tabel jurusan, kemudian membuat tabel prodi. Nah, di sini juga kurang lebih sama dengan membuat tabel fakultas. Nah, kemudian ini adalah hasil screenshot dari praktikum. Di sini ada desain tabel relationship. Kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada tampilan dari struktur database perguruan tinggi. Di sini terdiri dari 4 tabel, yaitu fakultas, jurusan, prodi, dan universitas. Kemudian di sini ada tampilan struktur dari tabel fakultas. Di sini atributnya ada kode fakultas, nama fakultas, web, email, telepon, dan kode universitas. Nah, di sini ada simbol kunci, yaitu berarti kode fakultas ini menjadi primary key. Kunci ini yang berwarna kuning. Kemudian untuk kode universitas ini ada simbol kunci berwarna abu-abu. Berarti kode universitas ini adalah atribut foreign key. Kemudian di sini ada tampilan dari struktur tabel jurusan.
Nah, struktur tabel jurusan ini terdiri dari 3 atribut, yaitu kode jurusan, nama jurusan, dan kode fakultas. Nah, di sini untuk primary key-nya adalah kode jurusan, ditandai dengan simbol kunci kuning. Kemudian foreign key-nya adalah kode fakultas, ditandai dengan kunci berwarna abu-abu. Kemudian di sini ada tampilan dari struktur tabel prodi. Di sini ada atribut kode prodi, nama prodi, web, email, telepon, dan kode jurusan. Nah, untuk primary key-nya adalah kode prodi, ditandai dengan simbol kunci berwarna kuning. Kemudian kode jurusan adalah atribut foreign key, ditandai dengan kunci berwarna abu-abu. Kemudian di sini ada struktur tabel universitas. Di sini terdiri dari kode universitas. Nah, tabel universitas ini terdiri dari 5 atribut, yaitu kode universitas, nama universitas, web, email, dan telepon. Nah, di sini untuk primary key-nya adalah kode universitas ditandai dengan kunci berwarna kuning. Baik, sekian penjelasan hasil praktikum basis data modul 1 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.